Ini merupakan bagian kedua dari bab 1 dari buku Loudon and Loudon. Nah, kalau tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai peranan sistem informasi, kenapa sistem informasi itu penting, maka pada bagian ini kita akan melihat lebih detail mengenai apa itu sistem informasi, bagaimana kita menggunakannya, dan bagaimana kita mempelajarinya. Nah, di sini pertama kita akan bicara mengenai apa yang dimaksud dengan sistem. Nah, sebagaimana dengan berbagai jenis sistem yang lain, sistem itu terdiri dari interrelated components, dari komponen-komponen yang saling berhubungan, yang saling bekerja sama, yang nantinya akan punya tujuan bersama, tujuan yang satu. Ini berlaku untuk semua jenis sistem apapun ya. Kemudian ini tentunya juga berlaku juga untuk sistem informasi. Nah, kalau sistem yang sering kali kita jumpai, misalkan sistem untuk pencernaan, misalkan sistem pencernaan itu terdiri dari ada mulut, ada lidah, ada tenggorokan, ada juga perut, ada usus, ada anus dan sebagainya. Semua itu saling berhubungan, interrelated ya, dan terdiri dari komponen-komponen. Makanya dia merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan. Kalau sampai ada hubungan yang terputus antar komponen, misalkan lidahnya tidak bisa mengulum, kita akan kesulitan untuk menelan. Ketika tenggorokannya gatal, kita juga kesulitan. Ketika sakit perut, ada mah, itu nanti juga akan ada hambatan terhadap sistem tersebut. Tapi semuanya bekerja sama untuk menghasilkan energi, menghasilkan gerak, mengubah energi kimia menjadi energi gerak misalkan. Nah, itu tujuan bersama dari seluruh sistem. Di sini sistem informasi itu sama juga definisinya, hanya saja tujuannya yang berbeda. Jadi komponennya tentunya berbeda, komponennya ada software, ada hardware, ada sistem jaringan, ada data dan seterusnya. Kemudian dia itu tujuannya untuk collect, process, store, and distribute information. Dia digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan, menyebarkan informasi. Anda bisa lihat di sini tadinya masuknya itu data. Data diolah, yang didistribusikan ternyata informasi. Jadi inputnya data, outputnya informasi. Dan lagi tujuan lebih lanjut lagi untuk mendukung pengambilan keputusan, untuk melakukan koordinasi dan melakukan kontrol. Bisa jadi di dalam perusahaan atau antar perusahaan, ataupun antara perusahaan dengan masyarakat misalnya. Kemudian ada juga pembedaan antara informasi dan data. Karena tadi Anda sudah lihat masuknya data, keluarnya informasi. Nah, data adalah streams of raw facts, fakta-fakta mentah yang belum diolah, yang mengalir masuk ke dalam sistem informasi. Kemudian di dalam dia itu diolah, maka information is data shaped into a meaningful form. Jadi diolah dulu, kemudian dibentuk menjadi data, dibentuk menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh usernya, oleh penggunanya. Itulah informasi. Jadi informasi itu data yang sudah diolah, dan yang berikutnya sudah dibentuk menjadi hal yang dapat dipahami dan berguna. Nah, berguna itu berarti juga useful, dapat ditindaklanjuti. Kalau suatu informasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka dia belum sepenuhnya bermanfaat, not meaningful, not useful, maka belum sepenuhnya menjadi informasi yang tepat untuk user tersebut. Di slide ini kita bisa melihat perbedaan antara data dan informasi. Kita lihat di sini, data ini akan masuk ke dalam information system, sistem informasi, keluarnya sebagai informasi. Di sebelah kiri ini masih belum jelas apa yang dimaksud. Maksudnya 331 British
soap itu apa, nggak jelas. 1.29 itu apa, nggak jelas. Kenapa kok dia muncul 1, 2, 3 kali juga tidak jelas. Tapi lantas di sistem informasinya dijadikan tabel, diolah lagi, nah, maka muncul tampilan seperti ini. Oh, kita jadi tahu ternyata pada sales region daerah pemasaran di barat utara, jadi barat laut, itu ada toko nomor 122. Nah, di toko tersebut nomor barang atau produk nomor 331 namanya Bright Dish Soap itu terjual 7.156 buah. Berarti di sini tadi nggak hanya terulang 3 kali, tapi terulang 7.156 kali. Kemudian total penjualan untuk tahun tersebut, year to date sales, itu 9.231 dolar 24 sen. Ini dapat dari mana? Dari 7 ribuan ini dikalikan 1,29 dolar. Kita baru jelas apa maksudnya tadi. Ini data dari checkout counter dari kasir di sebuah supermarket. Nah, di situ kita melihat ada 3 aktivitas dari suatu sistem informasi. Ada aktivitas yang berupa input data, di mana data itu ditangkap oleh sistem informasinya, ditangkapnya dari mana? Diambilnya dari organisasi itu sendiri atau dari lingkungannya. Jadi data itu tidak hanya dari dalam perusahaan, tapi bisa juga dari luar perusahaan. Kemudian diproses, pemrosesan ini berarti mengubah data mentah menjadi data yang bentuknya lebih berguna. Seperti kita lihat di sini, data yang masih agak kacau balau ini diolah menjadi bentuk yang dapat kita pahami. Nah, kemudian ada output. Outputnya digunakan untuk menampilkan informasi bagi orang yang memerlukan atau untuk kegiatan yang akan menggunakannya. Ada juga feedback atau umpan balik. Di sini output tadi itu dikembalikan lagi ke orang-orang yang berhubungan dengan informasi tersebut untuk melihat apakah data itu valid atau tidak, apakah perlu ada perbaikan atau tidak. Mungkin ada tim reviewer gitu ya untuk verifikasi apakah data itu betul atau tidak. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah program komputer itu sama dengan sistem informasi atau tidak? Ternyata beda. Kalau program komputer itu sekedar alat yang digunakan untuk membangun suatu sistem informasi. Ibaratnya ada cangkul, ada bahan semen misalkan, yang digunakan untuk nantinya membangun rumah. Nah, program komputer itu alat dan bahan tadi, sedangkan yang akan dibuat itu sistem informasi, dibuat menggunakan program komputer. Kemudian di sini terlihat 3 aktivitas itu, ada aktivitas input, aktivitas proses, dan aktivitas output. Nah, ini dari output ini bisa terjadi umpan balik atau feedback masuk kembali ke inputnya untuk memperbaiki masukan datanya. Informasi bisa berasal dari dalam perusahaan ini sendiri, maupun bisa berasal dari lingkungan perusahaan. Datanya yang bisa berasal dari dalam maupun dari luar. Misalkan dari luar ada data masuk dari supplier, dari pemasok tentang jumlah barang yang sudah dikirim ke gudang misalkan, atau sedang dikirimkan dari pabrik mereka, atau posisi pemasok saat ini sudah selesai atau belum memproduksi bahan baku yang kita pesan misalkan. Kemudian ada juga konsumen, pembeli, pelanggan. Itu juga ada data dari mereka. Kemudian ada juga dari kantor pemerintah, misalkan kantor pajak, dari pemegang saham, dari pesaing pun juga bisa jadi ada data yang masuk dari pesaing mengenai berapa harga jual yang disematkan oleh pesaing pada suatu produk yang
mirip dengan produk perusahaan kita. Nah, di sini ditunjukkan bahwa sistem informasi itu tidak hanya masalah komputer, masalah teknologi. Ternyata ketika menggunakan sistem informasi, kita selain harus paham mengenai teknologinya, harus juga paham mengenai organisasinya. Baik ketika kita menggunakan sistem informasi maupun ketika kita tentunya merancang sistem informasi. Misalkan kita harus tahu organisasinya itu seperti apa, siapa yang ada di puncak organisasi, siapa yang menjadi pimpinan perusahaan, siapa yang menjadi pimpinan tingkat menengah, pimpinan tingkat bawah, siapa pekerjanya. Kemudian kita juga perlu tahu mengenai bagaimana mengelola perusahaannya, management of the organization. Itu semuanya harus kita pahami agar kita bisa menjadi pengguna sistem informasi yang baik. Apalagi kalau kita menjadi desainer sistem informasi, tentunya harus sangat paham hal tersebut. Di sini akan Anda lihat berbagai dimensi organisasional dari sistem informasi. Misalkan di suatu organisasi itu ada hierarki otoritas, ada ketentuan tentang siapa yang paling punya otoritas lebih. Kemudian ada pembagian tanggung jawab. Misalkan ada senior management, ini seperti CEO, CFO misalkan, itu tingkatan manajemen yang paling tinggi yang ada di perusahaan. Di tingkatan lebih menengah ada middle management. Tadi senior management paling tinggi, ada middle management, kemudian bawahnya lagi atau setara juga dengan itu ada operational management. Oke, operational management ini paling rendah. Tapi yang bawahnya ini knowledge worker itu posisinya bisa dimanapun, bukan pakai hierarki tadi ya. Data worker itu orang-orang yang misalkan menganalisis data yang digunakan untuk melihat kondisi pemasaran misalkan, atau input data dari customer misalkan, itu data worker. Kemudian production or service worker, ini petugas-petugas di pabrik misalkan. Oke. Hierarkinya jadi harus dipahami, siapa yang bertanggung jawab juga harus dipahami juga. Nah, di sini tadi kelihatan ada senior management, middle management, dan operational managers. Nah, tadi kalau knowledge worker lebih banyak di tingkatan middle management. Tergantung, sebetulnya tergantung posisi yang diberikan oleh perusahaan tersebut ya. Tapi biasanya ini misalkan konsultan, misalkan arsitek atau ahli teknik sipil misalkan. Nah, itu masuknya di sini, knowledge worker. Kemudian ada dimensi yang berikut, yaitu pemisahan fungsi-fungsi di suatu bisnis. Ada divisi yang terpisah, yang namanya divisi penjualan dan marketing, pemasaran, ada divisi SDM, ada divisi keuangan, akuntansi, ada divisi manufaktur dan produksi misalkan. Kemudian setiap perusahaan itu punya proses bisnis yang beda-beda, yang khas. Nah, kulturnya juga bisa jadi beda-beda. Dan ada politik, ya dimanapun tetap ada politik, itu maksudnya ada kelompok pengelompokan, ada kelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Tentunya misalkan ada politik antara stakeholder, pemegang saham dengan direksi misalkan, itu juga bisa terjadi, ada benturan di situ. Itu perlu diketahui juga. Kemudian ada dimensi lain, yaitu dimensi sisi bahwa seorang manajer itu harus mampu memenuhi strategi organisasi dan mampu menjawab tantangan bisnis. Nah, ini juga suatu yang harus dilakukan oleh manajer. Kemudian manajer juga harus punya kreativitas yang tinggi untuk membuat produk baru maupun untuk menata ulang organisasi. Nah, ini ada dimensi teknologi, misalkan hardware, software, pengelolaan data, kemudian teknologi untuk mengelola jaringan dan telekomunikasi, dan semua ini disebut sebagai IT infrastructure, yaitu suatu platform yang dimanfaatkan untuk membangun sistem itu.
ibaratnya fondasinya. Tadi kita bangun rumah, sistem informasinya ini fondasinya. Kemudian yang menarik juga adalah perspektif bisnis dari sistem informasi. Di sini kita sebagai pebisnis, sebagai manajer, tidak melihat sistem informasi sekedar asal punya sistem informasi. Tapi kita melihat sistem informasi itu suatu alat untuk menciptakan nilai, untuk memberikan nilai lebih, nilai tambah. Nah, apa yang dicari? Nilai tambah apa yang diinginkan? Yaitu bisa berupa peningkatan produktivitas misalkan. Bisa berupa peningkatan pendapatan tentunya, dan bisa juga mengenai positioning, mengenai bagaimana perusahaan ingin menempatkan diri di hadapan pesaing pada jangka panjang. Tentunya kita ingin lebih baik daripada pesaing, kita ingin menjadi leader di industri kita. Kemudian ada yang namanya business information value chain. Ini ada rantai nilai, rantai penambahan nilai. Informasi itu semakin lama akan semakin bermanfaat, berguna ketika dia melewati berbagai fase rantai tersebut. Dan ini akan menambahkan nilai bagi sistem informasinya pula. Kemudian dari perspektif bisnis juga, maka ketika kita menggunakan dan menciptakan sistem informasi, kita harus melihat unsur-unsur organisasional dan unsur-unsur manajerial. Nah, ini contoh value chain atau rantai nilai dari suatu informasi di bisnis. Ini seluruhnya ini merupakan nilai tambah bagi suatu bisnis. Di sini ada aktivitas-aktivitas pengolahan informasi. Di sini ada koleksi pengumpulan data, ada pengubahan data di dalam sistem informasi, ada diseminasi atau penyebaran data atau informasi. Nah, ini penyebaran informasi bisa ke berbagai proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Misalkan proses bisnis yang menangani supply chain, rantai pasok, proses bisnis yang menangani penanganan pelanggan misalkan. Itu semua proses bisnis dipasok informasi dari sistem ini. Bisa juga informasi yang diperoleh dari sistem informasi akan dimanfaatkan untuk berbagai proses manajerial seperti planning, perencanaan, atau koordinasi, atau kontrol, atau pengambilan keputusan. Dan semua pada akhirnya akan berujung pada peningkatan keuntungan perusahaan maupun peningkatan posisi strategis dari perusahaan itu. Perusahaan tadinya follower ingin menjadi leader misalkan. Namun yang namanya investasi di bidang teknologi belum tentu akan menghasilkan manfaat yang besar. Belum tentu menguntungkan. Karena banyak hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan juga. Misalkan, apakah model bisnis yang digunakan oleh perusahaan tersebut sudah tepat atau belum? Kalau model bisnisnya tidak tepat, maka sistem informasi apapun tidak akan bermanfaat juga. Atau misalkan perusahaan harus mengambil keputusan yang tidak ditangani oleh sistem informasinya. Misalkan harus menambahkan aset-aset baru, atau harus daripada karena saat ini pandemi, daripada harus menambah infrastruktur, memberi peralatan baru, mungkin saat ini saat yang baik untuk memberikan pelatihan pada SDM-nya, atau mungkin saat yang baik untuk investasi pada bidang yang lain. Nah, itu faktor-faktor yang tidak tercakup di dalam teknologi informasi maupun sistem informasinya, namun sangat berpengaruh terhadap manfaat dari sistem. Ini aset yang komplementer tambahannya, misalkan dia memanfaatkan, misalkan menyewakan, yang pertama ini menyewakan gedung yang nganggur misalkan. Nah, kemudian misalkan investasinya itu harus ditambah lagi nilai investasi di bidang teknologi, atau harus investasi tidak cukup di bidang teknologi, tapi juga harus investasi di bidang SDM, mengangkat programmer misalkan, atau melatih orang sehingga orang yang ada bisa
lebih fasih menggunakan sistem informasi. Nah, misalkan juga aset organisasional itu bisa berupa model bisnis yang tepat, model bisnis yang saya nyatakan tadi, misalkan model bisnis taksi versus model bisnisnya Gojek, Gokar. Itu kan beda dan barangkali yang satu lebih cocok untuk perusahaan itu daripada model bisnis yang lain. Atau proses bisnis, tata kerja perusahaan yang tadinya belum efisien harus diefisienkan. Nah, ini perlu investasi untuk melakukan perbaikan proses. Atau misalkan harus ada insentif untuk memberikan inovasi, insentif bagi manajemen maupun bagi pekerja untuk berinovasi. Atau untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih enak. Atau misalkan membangun infrastruktur media sosialnya di perusahaan tersebut. Oke, ini investasi yang perlu dilakukan tapi di luar sistem informasinya itu. Kemudian di sini kita melihat bahwa ketika kita mempelajari sistem informasi, tidak hanya cukup belajar dari sisi teknis, tapi banyak unsur-unsur behavioral atau attitude tingkah laku. Nah, kalau selama ini kita berpikir mengenai sistem informasi manajemen itu mesti IT. Belum tentu, IT-nya hanya sebagian saja, computer science. Nah, nanti ada operations research tentang cara kerja yang efisien untuk menjalankan perusahaan, ada management science, tapi ada juga unsur tingkah laku, psikologi, tingkah laku individu, sosiologi, tingkah laku masyarakat di dalam perusahaan, dan sisi ekonominya. Ini semua harus diperhatikan ketika kita mempelajari sistem informasi manajemen. Pendekatan teknikal, model-model matematisnya, kemudian behavioral tentang integrasi orang-orangnya, integrasi antara sistem dengan strategi bisnis, dan psikologi, ekonomi, maupun sosiologi. Kemudian ada di sini 4 pihak yang bekerja sama, ada supplier dari hardware software, ada perusahaan bisnis, partner, ada manajer dan pekerja, dan ada lingkungan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini ini penting juga, Anda harus melihat bahwa ketika kita mengembangkan teknologi, nah ini kita harus menyesuaikan dengan organisasinya. Awalnya alternatif pertama dari sistem informasi yang kita buat, draft pertama, prototipe pertama, itu masih jauh panggang dari api. Lama-lama dia akan semakin baik ketika kita sudah lebih paham mengenai organisasinya, semakin lama semakin baik, dan akhirnya di bawah ini desain terakhir dari teknologi informasi yang kita gunakan harus betul-betul sesuai dengan desain organisasinya. Nah, ini desain finalnya dari keduanya, ketika sudah mampu disinergikan, mampu menyatu, maka di situ baru dia akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke, ini bagian kedua dari bab mengenai kondisi sistem informasi di dalam bisnis global saat ini. Mudah-mudahan ini semakin membuka wawasan kita, semakin membuka pengetahuan kita mengenai betapa luas cakupan dari sistem informasi manajemen.